Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Waalaikumsalam. wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Poin dari pembicaraan kali ini adalah berkaitan peran penting seorang guru dalam kehidupan kita. Nah, kita akan coba menggali bagaimana seorang guru itu bukan hanya sekedar orang yang menyampaikan informasi, menyampaikan ilmu, tetapi juga sebagai pelita yang menerangi jalan kita di dunia ini, bahkan mungkin sebagai penyelamat kita di akhirat kelak. Nah, maka pada era yang serba digital ini, di mana informasi itu sangat mudah diakses ya, oleh para pelajar saat ini, dan apalagi di era yang semakin canggih adanya AI ya, itu juga segala jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dunia ini bisa dijawab dengan mudah dari AI. Nah, apakah ini sebuah tanda bahwa ya guru itu tidak diperlukan atau seperti apa? Nah, kita akan coba obrolin. Karena apa? Karena kalau kita bicara tentang guru itu sendiri kan kita tidak hanya bicara tentang proses penyampaian informasi ataupun ilmu, tapi juga ada pembentukan karakter di sana, kedisiplinan, ya, nilai-nilai, norma-norma masyarakat. Nah, jadi kalau bicara tentang guru ini ya mereka tidak tergantikan meskipun dunia ini semakin canggih ya. Nah, guru sendiri ini kan adalah sosok yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral kepada muridnya. Dan kalau kita bicara konteks lebih luas, maka guru itu ya juga bisa berfungsi sebagai mentor, pembimbing, dan bahkan teladan ya, teladan dalam kehidupan. Mereka tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan akademis, tetapi juga membentuk karakter dan etika siswa. Nah, maka di era digitalisasi ini, ya, di era yang semakin modern ini, maka guru ini tetap penting peranannya dalam kehidupan. Ya, bahkan di dalam dunia pendidikan ini harusnya persoalan yang bersifat dengan teknologi ini harus dibimbing, tidak malah dibiarkan. Ya. Jadi guru harus membimbing siswanya bagaimana harus bermedsos, mengakses internet itu bagaimana etikanya dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan sendiri ya, tapi saya akan ditemani oleh narasumber kita. Ya, pada kesempatan kali ini ya, ini narasumber kita ini seorang guru muda ya, guru Gen Z ya. Ya, dan beliau nanti akan coba menyampaikan uh, pengalaman ya, juga sebagai seorang murid maupun juga sebagai seorang guru di era sekarang, bagaimana fenomena-fenomena yang ada di pendidikan kita saat ini, coba kita ngobrol dengan beliau. Nah, saya sapa dulu kepada Mas Aziz. Mas Aziz, baik, Mas Aziz ini seorang eh, guru ya, juga dulu ya juga pernah jadi murid, juga pernah jadi santri ya. Nah, kita tahu kan informasi itu sangat mudah diakses. Ya, bahkan ada AI, ya, kita ketik apa gitu ya, muncul itu jawabannya. Ya. Nah, ini seakan-akan peran guru itu tergantikan gitu. Jadi murid-murid itu merasa ya lebih pintar, bahkan ya merasa lebih pintar dari guru gitu. Nah, apakah di fenomena ini ya, fenomena tadi itu ya eh, memang memberikan efek ya, apa di era digital ini
itu memang memberikan efek secara ini apa secara pemikiran ya maupun secara tingkah laku sikap para murid ini terhadap guru. Nah, bagaimana Mas Ajis melihat hal ini? Apakah benar seperti itu ya fenomena yang ada di sekolah bahwa murid itu sudah eh, kepada guru itu sudah ini ya tidak rasa hormat itu sudah tidak ada ya uh, berkaitan dengan tadi apa ini munculnya era digitalisasi yang semakin maju ini bahkan AI ini. Bagaimana Mas Ajit melihat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tidak bisa kita pungkiri ya bahwa saat ini itu adalah zaman teknologi ya, di mana teknologi itu sudah sangat berkembang pesat ya. Mungkin ya ketika dulu saya sekolah ya, itu tidak ada yang namanya teknologi AI atau AI. Jadi yang namanya jadi kalau kita itu tidak paham tentang suatu pelajaran ya kita bertanya kepada guru itu secara langsung. Ya, tapi kalau sekarang tidak, misal kita tidak paham ya kita tinggal browsing atau menggunakan AI langsung bisa keluar jawabannya. Ya, ya tentu ini ya ada dampak positif dan ada dampak negatifnya ya. Nah, kalau dampak positif ya jelas yang positif yang pertama itu kan murid lebih pintar dari gurunya ya. Nah ini kan tentu yang ya saya yakin pasti ini yang diharapkan oleh semua guru ya, bukan saya saja tapi pasti semua guru yang ada di negeri ini itu pasti ingin muridnya itu lebih pintar daripada dirinya. Ya, benar. Ya, ya itu salah satu dampak positif, itu salah satu dampak positifnya ya. Ya tapi selain dampak positif juga ada dampak negatifnya. Ya kalau saya lihat ini dampak negatifnya jauh lebih besar daripada dampak positifnya. Ya, apa satu contoh dampak negatifnya ya? Ya mungkin pemirsa bisa kita lihat sendiri ya, di mana saat ini itu banyak ya kasus kasus pemerkosaan atau kasus pencabulan itu kan ketika ditanya oleh aparat berwajib apa motif kamu melakukan tindakan tersebut karena menonton video porno. Nah ini kan ya apa ya suatu ya bisa dibilang sangat miris ya, dimana pelajar yang harusnya itu menuntut ilmu, harusnya itu mendapatkan ilmu ini malah di mana di mana teknologi itu harusnya digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ini malah digunakan untuk mengakses hal-hal yang bersifatnya negatif. Ya. Jadi ya saya rasa ya inilah pentingnya dari seorang guru ya. Jadi guru itu kan bukan hanya sebagai pengajar saja tapi juga sebagai pendidik. Jadi guru itu juga harus punya kewajiban untuk mengarahkan ya atau mendidik murid-muridnya mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang tidak benar. Ya karena ya anak remaja itu kan ya masih usia-usia labil ya. Masih belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya. Jadi masih perlu pendampingan dari orang tua. Menarik ya tadi ternyata era digital ini memberikan dampak positif maupun negatif ya. Kalau dampak positifnya pastinya wawasan dari para murid ini semakin luas ya. Bahkan mungkin guru juga memanfaatkan AI ini untuk apa? Untuk ya mengimbangi para muridnya ya. Kalau tidak begitu akan ketinggalan. Nah, cuman memang kalau bicara dampak negatif sangat luar biasa, lebih apa ya mudorotnya itu lebih besar ya kepada para siswa ya. Siswa karena saking eh, mudahnya informasi itu diakses, ya maka apapun bisa diakses ya, baik itu yang positif maupun yang
negatif ya, karena ya negeri kita pun juga agak abai dengan masalah ini ya. Jadi harusnya pemerintah juga apa namanya itu melakukan proteksi, memfilter apa-apa yang bisa diakses oleh masyarakatnya. Meskipun ada peran Kominfo yang memblokir apa situs-situs porno dan semacamnya itu, tapi ini nggak cukup gitu. Kenapa? Karena banyak teknologi-teknologi yang bisa menghilangkan itu ya. Dan juga kalau kita lihat di medsos juga itu kan sangat liar sekali ya apa yang ditampilkan di medsos dan semacamnya itu ya. Jadi tidak ada penjagaan dari ini. Makanya saya rasa guru itu juga tetap memiliki peranan yang penting dalam pendidikan ya. Mereka ya tetap apa ya, memberikan apa ini loh rambu-rambu ya kepada para murid bagaimana harus bermedsos, bagaimana harus bermedia sosial yang baik ya. Terus tidak caci maki. Kalau kita lihat netizen itu kan nggak terkontrol ya. Yang buruk dikomentari, yang baik dikomentari. Akhirnya apa? Ya muncul yang namanya istilah mental health ya. Ya, jadi apa namanya kesehatan jiwa gitu ya. Jadi bermasalah di ranah anak muda. Dan ini kalau tidak dikontrol oleh guru ya dan orang tua, nah ini akan sangat berbahaya ya. Dan dan mungkin juga kita kalau lihat fakta ini kan juga miris ya melihat guru sekarang itu tersibukkan dengan masalah-masalah administrasi, tidak fokus kepada ngajar. Ya mengajar itu. Terus juga guru juga tidak dihargai ya secara penghasilannya. Kita lihat guru-guru honorer kita kan sangat memprihatinkan kalau kita lihat. Makanya ini juga berkolerasi ya faktor-faktor ini faktor-faktor di dunia pendidikan kita sangat kompleks sekali. Maka ini kita perlu ubah ya bagaimana sistem yang ada di negeri ini ya dengan ya karena kita seorang muslim ya dan negara muslim terbesar di dunia ya, ya makanya pemerintah harusnya melirik kepada sistem pendidikan Islam yang jelas-jelas itu dari Allah Subhanahu wa taala dan pasti benar gitu. Nah, jadi selanjutnya saya ingin bicara tentang adab ini ya adab murid kepada guru Mas Ajis ya. Kalau di pesantren kan pastinya akan diajarkan adab ya. Ya, diajarkan adab. Lalu kalau di sekolah-sekolah Islami juga diajarkan juga pastinya adab, tata krama kan juga diajarkan. Nah, sebenarnya bagaimana sih sikap yang benar seorang murid kepada guru itu ya? Berkaitan dengan adab murid kepada guru ini harusnya seperti apa? Karena ya jujur kalau di sekolah umum, karena saya dari TK sampai kuliah itu umum semua, tidak pernah mengemban pesantren juga. Kalau ngaji pun ya ngaji di kampung ya, ngaji Al-Quran yang eh, yang di yang dipelajari hanya membaca Al-Quran atau kitab-kitab fikih saja ya. Tapi juga kalau di kampung itu ya kita adab itu kan menjadi sesuatu yang umum ya di masyarakat bagaimana kita dengan orang tua, orang yang lebih tua dengan guru itu memang sudah ada diajarkan kalau di era saya itu sesuatu yang menjadi umum lah unggah-ungguh gitu. Nah, kalau sekarang ya kalau kita lihat adab itu sepertinya hilang di
pendidikan kita ya, pelajaran adab itu ya. Makanya banyak guru itu bahkan dikriminalisasi oleh murid dan wali muridnya sendiri. Betul. Guru Betul. murid kurang ajar kepada guru itu juga banyak kalau kita lihat di medsos dan semacamnya. Nah, sebenarnya bicara tentang adab eh, murid kepada guru ini seperti apa harusnya, Mas Hadis? Jadi kalau dalam kitab Ta'lim Muta'alim ya, karya Syekh Imam Az-Zarnuji itu disebutkan ya beberapa adab murid kepada guru ya. Ya, salah satu adab murid kepada guru itu adalah murid tidak duduk di tempat duduk sang guru. Nah, itu salah satu adab yang pertama. Lalu adab yang kedua itu murid tidak berbicara kepada guru kecuali setelah diizinkan oleh guru tersebut. Jadi misalnya kalau murid itu ingin ya, ingin berkomunikasi dengan sang guru itu murid itu harus minta izin dulu. Nah, lalu adab yang selanjutnya itu ya ini yang sering tidak diperhatikan ya oleh murid-murid zaman sekarang itu tidak memotong pembicaraan guru. Nah, ini kan sering terjadi ya ketika guru itu belum selesai menjelaskan atau belum selesai memberikan nasihat itu kita sudah buru-buru motong. Nah, mungkin bagi kita ini suatu hal itu kan sudah hal yang lumrah ya, tapi itu kan sebenarnya sikap yang kurang ajar ya. Oh gitu. Ya jangankan kepada guru ya. Kita berbicara dengan orang lain terus orang lain motong saja kita perasaannya sudah pasti mangkel. Apalagi guru yang statusnya itu lebih tua daripada kita. Saya juga pernah belajar kitab Ta'lim Muta'alim ya dulu dengan guru saya. Memang di Ta'lim Muta'alim itu banyak diajarkan bagaimana adab kita dengan guru ya. Tadi salah satunya tidak boleh menempati tempat duduk guru gitu ya. Sampai hal yang seperti itu yang mungkin dianggap lumrah itu diatur ya, tidak diperbolehkan ya, bahkan sampai segitunya tidak berjalan di depan guru ya. Terus tadi tidak boleh memotong pembicaraan guru, terus apa ya, menghormati guru dan macam-macamnya. Jadi di dalam Islam pun sangat menjunjung tinggi guru ya. Bahkan berteriak kepada guru itu kan tidak boleh ya, misalnya kayak manggil guru teriak-teriak gitu ya. Jadi benar-benar guru ini sesuatu yang harus kita hormati. Bahkan saya tadi berikan sebuah prolog di depan itu, bahkan guru ini bisa menjadi penyelamat kita di akhirat. Ya, kok bisa begitu ya? Kenapa? Karena guru itu kan sebagai orang tua kita yang kedua gitu. Ya, kalau orang tua kita yang pertama kan yang ada di rumah gitu. Betul. Nah, kalau di luar ya dan kita sekolah ya, maka guru itu orang tua kita yang kedua. Karena guru ini juga akan menjadi apa kalau istilahnya kalau nanti di akhirat itu syafaat ya, bahkan guru itu bisa memberikan kita syafaat nanti di surga, penolong kita di surga kelak. Nah, saya ingin coba masuk lagi ya berkaitan dengan ini ya, pendidikan karakter ya, pendidikan karakter di dalam sekolah ya. Dimana kan guru itu kan harusnya itu memberikan pendidikan karakter, kedisiplinan kepada para muridnya. Tapi mirisnya sekarang itu hal itu takut gitu, ditakuti oleh para guru. Karena apa? Karena sekarang itu sangat mudahnya guru-guru itu dikriminalisasi oleh muridnya, bahkan wali muridnya. Ya. Bahkan banyak kasus yang sebenarnya itu adalah hal yang sepele, tapi bisa besar ya.
Misalnya kasus mencubit guru mencubit murid, ya, itu dikasuskan. Guru memotong rambut murid, guru menegur murid, bahkan ada guru itu, ya, di berita itu menegur murid karena ketahuan merokok di jam pelajaran, lalu malah ini dikriminalisasi oleh wali muridnya. Lalu yang sempat viral kemarin, ya, Bu Guru Supriyani yang dikriminalisasi karena dianggap dituduh memukul muridnya, yang bahkan bukan wali kelasnya dan tidak pernah melakukan, ya, jadi difitnah beliau. Dan ya alhamdulillah bebas, kemarin di Hari Guru beliau dibebaskan atas tuduhan kasus Bu Guru Supriyani ini. Dan sebenarnya masih banyak sekali, bahkan sampai ada muncul video-video yang ini memparodikan, ya, guru takut menegur murid yang tidur dan semacamnya. Itu terjadi, ya, sekarang di era sekarang ini. Nah, bagaimana mungkin, ya, pendidikan karakter anak itu terjadi di sekolah kalau guru saja itu tidak diberikan keluasan dalam melaksanakan proses pendidikan, ya. Kan kedisiplinan pembentukan karakter itu kan juga menjadi bagian dari tugas guru, ya, membentuk, mengajarkan adab dan semacamnya. Nah, sekarang kan ini tidak terjadi, ya. Nah, kalau melihat fenomena ini, ya, sebenarnya itu masalahnya itu di mana, Mas Ajis? Kalau menurut Mas Ajis itu, kok bisa hal ini terjadi itu? Ya. Apa yang salah dengan pendidikan kita? Kok sampai guru itu dikriminalisasi dan adab para murid itu juga bermasalah pada era sekarang. Nah, bagaimana menurut Mas Ajis? Jadi ya saya sempat teringat ya tadi ya, ketika saya dulu menempuh pendidikan di suatu pesantren ya di daerah Probolinggo itu, saya itu pernah lewat di depan guru saya, tapi saya itu tidak mengucapkan permisi. Nah, seketika itu juga saya langsung dipukul sama guru saya. Oh, kamu ini aina adabuka, mana adabmu? Ya itu ya apa ya, saya tidak merasa tersinggung atau tidak merasa dipermalukan atau tidak merasa dihina oleh guru saya. Kenapa ya? Karena memang saya yang salah ya. Tapi kan kalau di zaman sekarang itu kan ya hanya sekedar dicubit gitu saja, itu kan sudah bisa menjadi kasus ya. Yang terakhir, contoh yang terakhir itu adalah Guru Supriyani itu yang dituduh, yang dipolisikan gara-gara dituduh memukul seorang anak polisi ya. Ya. Padahal kalau kita itu kembali ya ke zaman pendidikan kita dulu ya, ketika tahun 70-an atau tahun 60-an itu kan yang namanya guru memukul murid itu kan hal yang biasa ya. Bahkan kalau kita itu berani lapor sama orang tua, bukannya kita dibelani sama orang tua kita, malah kita dapat bonus lagi. Nah, ini kan berarti menunjukkan bahwa orang tua itu sadar bahwa guru itu memukul atau memarahi anaknya itu karena anaknya itu salah. Ya, tapi di zaman sekarang kan orang tua kan menganggap pokoknya anakku yang paling benar. Nek awakmu ya, kalau bahasa Jawanya ya. Jadi anakku itu yang paling benar ya. Kalau kamu berani mukul anak saya, maka kamu akan saya laporkan ke polisi ya. Nah, ini kan suatu hal yang sangat miris ya, di mana seorang guru yang harusnya membentuk, yang tugasnya itu bukan hanya mentransfer ilmu kepada murid, tapi juga mempunyai tugas untuk membentuk karakter seorang murid. Ya, gimana seorang guru itu mau membentuk karakter seorang murid ya kalau
kalau baru sekedar dipukul saja itu sudah bisa dipolisikan. Ya, ya tentu ya semua akar permasalahan ini itu tidak bisa kita lepaskan dari sistem ya. Jadi karena sistem yang berlaku saat ini itu kan sistem pendidikan sekuler, sistem pendidikan sekuler kapitalis. Ya, jadi kalau dalam sistem pendidikan sekuler itu kan murid itu kan bebas mengekspresikan dirinya. Mau dia bertindak apapun saja ya tidak ada yang boleh melarang. Ya, jadi selama sistem pendidikan sekuler ini diterapkan ya tentu kasus-kasus guru yang dipolisikan ini tentu akan terus terulang terus akan terjadi. Yang menjadi akar permasalahan di negeri kita ini kan ya diadopsinya sistem pendidikan sekuler. Yang kita tahu bahwa pendidikan sekuler itu kan asasnya dari sekulerisme, ya, yang berasaskan Fasluddin Anil Hayah, yang memisahkan agama dengan kehidupan. Jadi urusan pendidikan itu diserahkan kepada manusia. Ya. Agama tidak boleh ikut campur, Tuhan tidak boleh ikut campur dalam urusan pendidikan. Dan yang pastinya ini kan menyebabkan masalah, ya. Karena apa? Karena hukum itu kalau dibuat oleh manusia pasti bermasalah, ada cacatnya, ada kurangnya. Karena bukan dari sang pembuat dunia dan yang pembuat manusia, ya. Yang lebih tahu ya Allah Subhanahu wa taala dalam bagaimana mengatur kehidupan manusia. Dan untuk para guru dan para murid, apa yang perlu kita sampaikan kepada mereka berkaitan dengan kondisi saat ini, ya. Kepada dua orang nih, murid dan para guru dan murid. Nah, apa yang perlu dipersiapkan untuk mereka di era yang digital ini ke depannya dalam dunia pendidikan? Baik pemirsa sekalian, sedikit closing statement dari saya ya. Untuk para murid, saya mohon ya tetap perhatikan adab kalian kepada guru ya. Karena ingat, mau bagaimanapun guru itu, beliau adalah orang tua kalian kedua, orang tua kalian yang kedua. Jadi hormat kalian kepada guru itu harusnya sama dengan hormat kalian kepada orang tua. Dan ridhonya guru itu juga akan berpengaruh kepada kesuksesan kalian kelak di masa depan. Nah, untuk para guru, saya harap tetap semangat mencerdaskan generasi bangsa ini, tetap semangat walaupun banyak rintangan yang menghalangi, dan tetap semangat walaupun banyak kasus-kasus guru yang dikriminalisasi, tapi itu tetap tidak akan menyurutkan langkah kita ya para guru untuk mencerdaskan generasi bangsa ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Jadi terima kasih atas kesimpulannya dari Mas Ajis. Lalu kesimpulan dari saya, mari kita renungkan kembali peran guru yang sangat mulia dalam hidup kita. Mereka itu bukan hanya penyampai ilmu, tetapi juga penyelamat yang membimbing kita menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan menjaga hubungan baik dan selalu bersikap hormat kepada mereka, kita dapat memastikan bahwa ilmu yang kita terima akan membawa berkah dalam hidup kita. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam segmen ngobrolin pada kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi di segmen-segmen berikutnya di channel LKUP, ya, Lembaga Kajian Opini Publik. Semoga mendapatkan manfaat dari video-video kami dan insight-insight baru dari video kami.
Dan saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan kami dari awal sampai akhir. Ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.